Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita dalam video pembelajaran kita. Dalam video kali ini adalah video pertemuan perkuliahan kita yang ketujuh dalam mata kuliah manajemen risiko dengan tema dinamika dan konsep dasar risiko pasar. Baik, jadi apa itu risiko pasar ya? Jadi secara definisi, risiko pasar adalah potensi kerugian pada posisi portofolio kita, baik itu aset maupun kewajiban. Ini disebabkan karena adanya perubahan harga-harga di pasar gitu. Jadi di dunia keuangan modern yang sangat terintegrasi, risiko ini tidak bisa kita hindari. Jadi ketika terjadi gejolak, ya seperti di Amerika ya, terjadinya perang antara Iran, Israel, dan Amerika, atau mungkin juga pengaruh-pengaruh kondisi-kondisi geopolitik ya di negara lain, tentu itu pengaruhnya sampai ke pasar modal. Dan perbankan di Indonesia juga bisa terpengaruh ya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pertanyaannya mengapa kita harus peduli? Ya karena risiko pasar ini menyasar modal kita secara langsung. Jika tidak dikelola nanti ya fluktuasi harga ini bisa membuat sebuah institusi keuangan yang tadinya sehat menjadi kolaps ya, hanya dalam waktu singkat. Nah, jadi ada 4 faktor utama yang harus kita pantau terus-menerus ya terkait dengan risiko pasar. Yang pertama, risiko suku bunga. Jadi ini adalah ibu dari segala risiko pasar. Nah, jadi ketika suku bunga naik, harga obligasi atau surat berharga biasanya juga turun. Ini tentunya akan berdampak pada biaya dana ataupun cost of fund bank ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko nilai tukar. Jadi bagi perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing atau sering bertransaksi ya secara internasional, pelemahan rupiah adalah ancaman yang sangat-sangat nyata begitu. Jadi sekarang ini kan rupiah terus menurun. Ini menjadi ancaman ya, karena apa? Ketika nilai dolar naik, maka nilai rupiah kita menjadi turun begitu. Artinya kita membeli barang-barang menjadi lebih mahal. Nah, sehingga nanti dampaknya beban utang menjadi membengkak. Hanya kurs yang bergejolak ya, disebabkan ya tadi kondisi ekonomi secara internasional. Nah, yang ketiga adalah risiko harga saham. Jadi bagi bank atau institusi yang menginvestasikan dananya di pasar modal, penurunan indeks saham ini berarti penurunan nilai kekayaan gitu. Nah, yang keempat itu disebut dengan risiko harga komoditas. Nah, ini sangat relevan di Indonesia. Jadi perubahan harga minyak, emas, batu bara, atau kelapa sawit akan sangat mempengaruhi probabilitas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut itu sangat rentan terhadap naik turunnya ya, ataupun kondisi-kondisi yang berhubungan risiko yang disebabkan karena harga-harga komoditas tadi. Nah, sekarang mari kita coba lihat antara trading PS banking ya. Jadi di mana risiko-risiko itu bersembunyi? Jadi dalam akuntansi bank kita membaginya menjadi 2 laci besar gitu kira-kira. Ada yang namanya trading book ya. Isinya adalah aset-aset yang memang kita beli untuk dijual kembali dalam jangka pendek demi mencari keuntungan. Karena tujuannya untuk diperdagangkan. Nah, aset inilah yang dinilai berdasarkan harga pasar saat ini, atau istilahnya mark to market ya. Artinya, jika harga pasar turun hari ini, kerugiannya langsung terasa di laporan keuangan hari ini juga. Nah, kemudian adalah di laci kedua itu namanya banking book. Isinya adalah seluruh instrumen ya jangka panjang seperti kredit yang kita berikan ataupun deposito nasabah.
Meski tidak seaktif trading book, laci ini sangat rentan terhadap perubahan suku bunga dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekarang kita akan mengukur risiko ya. Nah, jadi sebagian besar manajer risiko tadi ya melakukan pengukuran-pengukuran ya. Nah, cara mengukurnya itu dengan ya disebut dengan value at risk ya atau VAR ya disingkat. Jadi VAR ini adalah sebuah angka yang memberitahu ya berapa kerugian maksimum yang mungkin kita alami dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan yang tertentu. Misalnya kita hitung VAR bank kita adalah 1 miliar. Itu artinya dalam kondisi normal, kecil kemungkinan kerugian kita melebihi angka tersebut. Nah, selain VAR ya, cara mengukurnya juga kita punya yang namanya sensitivity analysis. Jadi kita simulasikan seperti ini ya. Apa yang terjadi pada laba kita jika suku bunga naik 1%, atau gap analisisnya, di mana kita mencocokkan antara aset yang sensitif ya, mencocokkan antara aset yang sensitif bunga dengan kewajiban kita agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, tapi ingat ya, VAR hanya bekerja dalam kondisi pasar yang normal. Bagaimana seperti misalnya krisis yang terjadi di tahun 1998 ya. Ketika itu terjadi tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan di masa Pak Soeharto. Nah, Pak Soeharto kemudian turun menjadi presiden ya. Kondisi ekonomi itu saat itu sangat mencekam ya. Nah, disinilah butuh yang namanya stress testing ya. Jadi dalam stress testing kita tidak bicara lagi kondisi normal. Kita mensimulasikan skenario terburuk atau skenario kiamat. Nah, jadi misalnya jika rupiah tiba-tiba anjlok secara ekstrim, apakah modal bank kita masih cukup untuk bertahan hidup? Nah, stress testing inilah memberikan sinyal kepada pimpinan bank untuk menyiapkan payung sebelum hujan benar-benar turun dengan sangat lebat. Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi kesimpulannya ya, risiko pasar adalah bagian tak terpisahkan dari dunia keuangan. Kita tidak bisa menghentikan perubahan harga pasar ya, tapi kita bisa mengelola dampaknya. Seperti regulasi Basel III telah memberikan kerangka kerja yang kuat agar bank-bank di seluruh dunia memiliki cadangan modal yang cukup menghadapi risiko ini. Nah, sebagai penutup, ya, kunci dari manajemen risiko pasar adalah kewaspadaan. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil di pasar, karena dalam sistem keuangan yang terintegrasi, perubahan kecil itu bisa menjadi gelombang besar yang menghantam bank yang bisa jadi hari ini eksis dan luar biasa baik ya. Tapi bisa saja apabila tidak ada kewaspadaan, sebuah bank bisa mengalami kebangkrutan. Demikian penjelasan materi kita pada materi ketujuh ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tetap semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar yang hari ini kalian masih jalani. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.